Halo semua, kembali lagi bersama saya Amin Aziz di MD Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu salah satu aktivis lingkungan ya Mas ya. Salah satu aktivis lingkungan ya, ini Mas Abi Dimas. Sekarang Mas Abi ini menjadi ketua bidang di IMM ya. IMM. Bidang sosial pemberdayaan masyarakat ya. Ya, di IMM DPD DIY. DPD DIY. Terus juga menjadi anggota Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Koordinator juga kalau nggak salah ya Mas. Koordinator Kader Hijau Muhammadiyah ya, atau apa Mas itu? Iya, koordinator Kader Hijau Muhammadiyah di Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Sekaligus presidium juga sih. Oh, presidium nasional berarti hitungannya itu Mas. Bisa dibilang seperti itu. Bisa dikatakan itu KHM secara nasional gitu. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita kenalan dulu ya sama Mas Abi nih. Gimana Boleh. Mas Abi kabarnya? I'm fine, but agak sedikit batuk-batuk ya. Mungkin karena ini ya, pengaruh cuaca, faktor pancaroba kali ya. Iya, kayaknya perubahan cuaca ini mempengaruhi kesehatan juga. Iya, ini juga kayaknya ada ini ya, perubahan iklim juga yang akhir-akhir ini Jogja sangat panas gitu ya. Iya sih, memang perubahan iklim itu nggak hanya di Jogja sebenarnya, tapi dia tuh sudah ini ya, perubahan iklim itu sudah mengglobal permasalahan ini itu. Jadi dia tidak hanya di Jogja, tapi skalanya itu sudah global, sudah nasional. Jadi itu harus dipikirkan seluruh manusia di muka bumi sebenarnya. Faktor suhu panas yang sampai 32 ataupun 34 derajat itu ternyata faktor iklim, perubahan iklim itu ya Mas? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi gelombang panas itu, heat wave itu kan memang salah satu penyebabnya adalah karena adanya krisis iklim. Nah, kita bisa lihat di beberapa negara gitu, nggak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara, misal Thailand, terus mana kemarin ya, ada di Laos, bahkan di India ada itu satu video itu di mana dia ada motor itu bukan motor, aspal jalan itu bahkan sampai mengelupas. Di India itu sampai 50 derajat Celcius. Saking panasnya. Iya, saking panasnya, saking krisis iklim itu sudah nyata gitu terjadi di seluruh dunia gitu, nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Yogyakarta gitu jadi mungkin itu ya, tadi sedikit disinggung tadi sama Mas Abi perihal krisis iklim gitu. Apa sih Mas yang dimaksud dengan krisis iklim nih? Mungkin penonton ini mau tahu juga nih kan, sebelum nanti kita membahas lebih rinci tuh sebenarnya dampak atau overheat yang terjadi atau kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi jadi krisis iklim itu ya itu semacam perubahan iklim gitu ya, perubahan iklim yang terjadi gitu, dia secara bertahap gitu, tetapi sifatnya dia cepat gitu, dia cepat berubah. Iklimnya itu yang awalnya itu dia baik-baik aja iklim itu di bumi, lalu kemudian ada perubahannya sangat cepat gitu, dan perubahan cepat itu mengakibatkan dampaknya ya salah satunya adalah suhu bumi atau temperatur di bumi itu mengalami kenaikan gitu, dan itu kenaikannya secara signifikan, meskipun cuman kenaikannya 1. Kalau misalnya bumi ini dia naik nanti sampai 2 derajat Celcius, itu sudah ancaman untuk kehidupan di bumi itu nyata banget gitu. Kalau 2 derajat itu. Ya, pelajarannya dapat kita lihat di akhir-akhir ini, negara memasuki yang standarnya paling panas itu 30 derajat, ternyata di India sampai 54 derajat. Iya. Di Indonesia sampai 34 derajat gitu ya Mas ya. Iya, dan itu memang krisis iklim itu memang sudah menjadi sebuah hal atau isu yang harus kita isu yang harus kita bahas bareng itu, harus kita cegah bersama gitu. Dan dibicarakan umumnya ya Mas ya. Harus dikampanyekan juga krisis iklim itu. Nah, ini tadi apa sih faktor terjadi tuh, sebab terjadinya krisis iklim? Kalau tadi udah dijelaskan sama Mas Abi tuh perihal
krisis iklim itu terjadi karena kerusakan lingkungan salah satunya ataupun overheat itu tadi disebutkan sama Mas Abi. Jadi itu kan gini ya, krisis iklim itu disebabkan karena pertama adalah karbon, zat-zat karbon itu CO2, lalu kemudian metana, gas-gasnya itu dia menguap gitu. Jadi gas-gas karbon, gas-gas metana itu kan dihasilkan dari pembakaran. Ya. Dari pembakaran misal aktivitas industri, aktivitas kendaraan bermotor, lalu kemudian ada juga aktivitas pertanian dan aktivitas-aktivitas lainnya. Termasuk juga sebenarnya manusia juga mengeluarkan karbon. Ya, Cuman karbon. dia kan dalam jumlah yang bisa ditolerir gitu. Jadi maksudnya itu batas normal gitu. Dalam batas normal gitu. Kalau manusia. Tapi hari ini kenapa kemudian zat-zat karbon ini dia itu dilepaskan ke atmosfer itu sangat besar, itu diakibatkan salah satunya adalah aktivitas industri. Ya, industri. Aktivitas pabrik yang sangat berlebihan tadi itu, yang 24 jam selalu berputar. Pabrik-pabrik itu yang mana dari pabrik itu lantas kemudian dia itu menghasilkan yang namanya zat-zat karbon. Selain pabrik ada juga pembangkit listrik tenaga uap PLTU, PLTU. batu bara itu juga sebenarnya dia itu penyumbang zat karbon tertinggi juga gitu, tertinggi untuk dia itu menyumbang perubahan iklim yang sangat besar sekali zat karbon dari PLTU ini. Nah, zat karbon tadi itu dilepaskan ke udara, lalu kemudian dia itu dipantulkan lagi oleh atmosfer, lalu balik lagi ke bumi, dan akhirnya itu yang menyebabkan bumi itu panas begitu. Oh gitu ya. Iya. Berarti tadi kalau dikatakan apa sih sebab terjadinya karena faktor industri begitu. Iya. Kalau ditanyakan sejarahnya berarti dari awal bagaimana meleknya manusia terhadap revolusi industri itu sendiri ya Mas ya. Iya, jadi memang awalnya itu adalah aktivitas industri tadi yang sangat masif sekali. Ditambah lagi hutan di hampir seluruh dunia itu Nggak mampu menahan juga iya, gitu ya. Kenapa nggak mampu menahan? Karena itu hutan di banyak negara yang punya hutan besar-besar, misal Brasil, Indonesia itu salah satunya, itu dibabat habis, maksudnya ditebangin semua, deforestasi itu angkanya sangat tinggi sekali. Maka yang harusnya tanaman tumbuhan itu dia harusnya bisa menyerap karbon dioksida tadi, karbon dioksida tadi dari atmosfer tadi. Malahan dia dipantulkan lagi karena dia tidak ada yang menyerap tanaman ini di hutan itu. Jadi akhirnya ya udah. Iya, dan utamanya kalau reboisasi pun yang digantikan tanamannya lebih ke tanaman industri juga gitu ya. Iya, bisa seperti itu. Tanaman karet, tanaman yang utamanya kalau di Indonesia kan sebagai komoditasnya kita khususnya di ekonomi itu kan tanaman karet, tanaman cengkeh, terus sawit. Yang utamanya sawit kan yang menyerap dan merusak lahan sebenarnya atau mematikan tumbuhan di sekitarnya ya. Nah, iya. Mungkin apa sih ini dampaknya akhirnya pada awalnya kan kalau kita lihat nih krisis iklim ini terjadi tadi sebab revolusi industri 4.0 gitu. Selain itu juga ternyata inilah sifat dasar wataknya manusia itu ya Mas ya. Kerakusan itu sendiri gitu. Ya. Nah, rakusnya itu terus apa sih hubungannya tadi tuh? Industri berkaitan dengan pembangunan pastinya. Berkaitan dengan kemajuan pastinya. Hubungan krisis iklim dengan pembangunan itu apa sih Mas? Oke, jadi kan gini ya, pembangunan hari ini di Indonesia, kita bicara konteks Indonesia mungkin ya, karena kita lebih dekat sama kita gitu. Hari ini kalau kita bisa lihat kebijakan-kebijakan dari pemerintah, misalnya proyek strategis nasional. Sebelumnya kan di era SBY itu ada namanya MP3II, Master Plan Pembangunan Percepatan Ekonomi Indonesia. Terus kalau di zamannya Soeharto itu ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahunan itulah. Nah, kalau di zaman Jokowi itu ada namanya PSN, Proyek Strategis Nasional. Nah, PSN ini dia itu kan dalam melakukan pembangunan itu pertama pasti dia akan misalnya membangun bendungan itu. Bendungan itu kan pasti dia membutuhkan yang namanya material. Nah, material bebatuan-bebatuan gitu misalnya. Nah, bebatuan-bebatuan ini itu kan dia harus ditambang gitu. Nah, ketika ditambang yang rusak itu adalah nggak hanya tempat penambangan itu juga, tapi
hutan yang awalnya itu biasanya kalau penambangan kan ada di bukit gitu ya. Iya, di Nah, bukit, bukit itu kan biasanya ada hutan-hutan. Iya. Nah, hutan-hutan di situ itu akan hilang. Gundul juga. Iya, akan akhirnya. gundul, dan untuk penyerapan karbon dioksida itu akan dia tidak ada yang menyerap karbon dioksida Iya. ini. Nah, terus kemudian selain itu juga alat berat. Alat berat yang dipakai untuk mengeruk bebatuan Iya. atau material untuk pembangunan bendungan tadi itu dia juga mengeluarkan yang namanya zat karbon. Iya. Nah, zat karbon inilah yang penyumbang terbesar juga kan, kita tahu Ya. kan penyumbang terbesar untuk krisis iklim Krisis itu. iklim. Nah, makanya selain tadi itu deforestasi, terus kemudian aktivitas dari Pembangunan penambangan itu. pembangunan itu juga alat beratnya itu, nah itu juga sebagai penyumbang terbesar. Iya. Makanya hubungan antara pembangunan dan krisis iklim ini sebenarnya berhubungan satu sama lain gitu, dan keterhubungannya ini sangat bisa dikatakan ada merusaknya gitu. Erat kaitannya berarti ya, Mas. Iya. Berarti bukan dari krisis iklim dulu ke pembangunan. Logikanya bukan krisis iklim ke pembangunan, tetapi pembangunan ke krisis iklim gitu ya, Mas. Kalau tadi yang saya tangkap dari Mas Abi itu. Iya, jadi dari pembangunan yang masif tadi itu, Iya. yang besar, yang hanya mementingkan ekonomi Iya. sebenarnya. Pembangunan kita kan hari ini hanya mementingkan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu tetap Iya. berjalan, tanpa memperhitungkan dampak atau harga biaya kerusakan lingkungan. Iya. Nah, itu yang harusnya itu dibicarakan juga. Pembangunan itu dia harus juga melihat kondisi lingkungan gitu. Cuman hari ini kan enggak. Yang hari ini yang harus ditekankan kan selalu bagaimana ekonomi ini naik. Ya, pertumbuhan gitu ya. Iya, Untuk- pertumbuhan. Utamanya untuk menjadi negara maju gitu. Karena kan banyak industrialisasi yang harus dilakukan demi negara maju, khususnya infrastruktur kan. Iya. Nah, Makanya. selain itu begini, tadi kita udah mengkaji tuh dampak, sebab, akibat dan lain sebagainya. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab dalam hal ini gitu? Apakah kita pada akhirnya menyerahkan satu moncong senjata kepada pemerintahan, atau moncong senjata lain kepada pebisnis, atau bagaimana, Mas Abi? Yang harus bertanggung jawab adalah, kalau menurut saya itu adalah pemilik modal. Mereka yang mempunyai bisnis besar, bisnis yang sangat bisa dikatakan merusak lingkungan Iya. gitu ya, yang mereka ada kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Nah, mereka yang harus bertanggung jawab untuk itu. Ya. Karena coba bisa kita lihat ya, misalnya penambangan gitu. Iya. Penambangan di daerah Kalimantan itu dia juga akan lubang-lubang tambang tadi itu, lubang-lubang tambang yang itu. nggak ditutup, yang akhirnya menjadi danau, Iya, danau. sedalam ini ya. Danau buatan ya. Nah, terus kemudian akhirnya dia kan juga bisa menyebabkan adanya korban Iya, jiwa. Korban jiwa. Selain itu juga kan dia juga penyumbang krisis iklim. Kenapa? Karena hutannya sudah habis. Hutan habis, dia babat Mm-mm. untuk penambangan, terus setelahnya dia bangun pabrik atau industri tambang dan lain sebagainya, yang itu melahirkan atau menghadirkan karbon dioksida itu tadi. Dan kerusakan lingkungan yang baru lagi. Oh, berarti berputar memang Iya, dilakukan iya. sama ini ya, Mas ya. Karena memang yang diambil itu hanya sumber ekonominya Iya. aja, tanpa mereka mau bertanggung jawab soal bagaimana kelestarian alam Iya, itu. benar. Makanya yang harus bertanggung jawab adalah pemilik modal, Pemilik modal. gitu. Makanya kan secara logika, kalau dikatakan logika kapitalisme ataupun logika ekonomi dasar, kan memang pakainya ini ya, kapitalisme sering sekali gitu. Tapi di hadapan ekonomi ataupun di hadapan modal, kan orang itu memang ya harus dikeruk keuntungan sebesar-besarnya gitu kan, Mas. Iya, kalau cara pandang kapitalisme memang seperti Iya. itu. Bagaimana cara mereka itu mengeruk modal sebesar mengeruk laba sebesar-besarnya tanpa batas. Jadi bahkan bahkan sampai misalnya kapitalisme itu bahkan mungkin sampai di luar angkasa. Iya. Misalnya Mars itu bisa ditambang, mungkin aja Mars itu ditambang juga. Kalau di sana pun bisa hidup manusia seperti di bumi, mungkin mereka Iya, juga bisa aja. jadi lahan tambang di sana Iya, ya, atau makanya. perusahaan industri. Iya. Waduh. Bahkan bulan juga bisa jadi itu ditambang. Untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Iya. Mungkin ini ya yang agak
merisaukan kita, khususnya bahkan kalau kita lihat realitasnya di Indonesia antara pemerintah, parlemen maupun pebisnis ini sukar untuk kalau kita lihat untuk mempertanggungjawabkan perihal krisis iklim ini ya. Dan mengajak untuk bersama-sama, khususnya pemilik modal tadi tuh. Ini istilahnya kalau dalam bahasanya kita tuh lempar batu sembunyi tangan gitu. Ya padahal mereka aktornya tuh, tapi yang menjadi aktor untuk penyelamatnya aktivis lingkungan seperti Mas Abi inilah yang di ini ya. Dengan ini gerakan-gerakan. Nah, itu mungkin menjadi pertanyaan saya juga Mas. Tadi berangkat dari sana, lempar batu sembunyi tangan pemilik modal itu terus diberikan tanggung jawab kepada aktivis lingkungan untuk melihat bagaimana krisis iklim ini tidak terjadi secara pesat gitu, yang pada akhirnya bisa menjadikan manusia punah gitu, karena kan temperatur yang tinggi juga mengakibatkan kepada daya tahannya manusia kan. Itu gimana? Soal gerakan ya? Iya. Mungkin kalau soal gerakan ke depan kita bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Ditambah lagi bagaimana hari ini itu media sosial itu kan memang masif sekali ya. Masif sekali, dan kita bisa mengakses berbagai informasi dari belahan dunia manapun. Dan I think pertama gerakan ini ya, kita bisa bentuk sebuah gerakan kampanye, campaign gitu lewat media sosial. Kemudian selain itu juga kita bisa melakukan protes kepada pemerintah. Hari ini itu kan kalau kita bisa lihat bahwa gerakan-gerakan mengenai yang mengangkat isu krisis iklim atau perubahan iklim itu kan banyak sekali hari ini ya. Di kota-kota besar misalnya itu sudah banyak sekali gerakan-gerakan untuk menyuarakan bagaimana hari ini bumi itu sudah mengalami kerusakan yang sangat masif sekali. Jadi memang harus didorong itu gerakan-gerakan itu. Dan ditambah lagi hari ini juga CSO atau Civil Society Organization itu mereka baru mendorong yang namanya RUU rancangan undang-undang keadilan iklim. Karena memang itu harus didorong gitu, untuk membuat sebuah peraturan undang-undang gitu. Nah, jadi bentuk gerakannya tadi itu bisa campaign lewat media sosial, terus kemudian bisa melakukan protes ke mana, ke pemerintah, melakukan kampanye misal lewat karnaval gitu, misal di Car Free Day. Terus kalau nggak gitu itu melakukan kampanye di momen-momen hari-hari besar gitu misalnya. Itu juga bisa dilakukan lewat misal podcast seperti ini juga bisa dilakukan. Lalu ya itu biar nantinya itu masyarakat kita itu membicarakan soal krisis iklim hari ini yang sudah semakin masif gitu. Karena ini juga ya krisis iklim itu belum menjadi sebuah isu yang mainstream di kita. Tidak seperti politik kan. Politik itu kan hari ini sudah menjadi isu yang sangat mainstream, di mana-mana orang berbicara soal politik. Tapi hari ini kalau kita bicara soal isu krisis iklim itu masih menjadi konsumsi para orang-orang aktivis, gitu ya. Terus kemudian LSM, lalu kemudian para kaum menengah perkotaan. Tapi kalau kaum masyarakat desa gitu, mereka belum ada pembicaraan soal krisis iklim itu. Nah, PR dari para penggerak gerakan lingkungan itu adalah salah satunya itu untuk menyadarkan masyarakat desa itu, mengedukasi masyarakat karena mereka juga salah satu yang dieksploitasi itu ya Mas. Karena mereka yang akan terdampak oleh krisis iklim itu tadi. Pembangunan pabrik, industri dan lain sebagainya yang dulunya lestari menjadi rusak gitu kan. Nah, mungkin itu tadi kan kalau poin-poin yang disampaikan sama Mas Abi itu perihal gerakannya gitu ya. Gerakan itu tadi ada campaign, ada advokasi, ada karnaval, terus ada aksi protes dan lain sebagainya. Itu kan bentuk gerakan secara kolektif ya, bentuk gerakan secara keorganisasian gitu. Untuk paling kecilnya individu gimana sih Mas gitu? Individu itu bisa melakukan aksi langsung gitu ya, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Misalnya nanam sayuran atau nanam pohon di rumahnya masing-masing begitu. Itu salah satu bentuk sebenarnya, bentuk dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim gitu di rumahnya gitu.
Itu aja, itu hal yang paling sederhana, hal Paling paling sederhana kecil, gitu. tidak memakai plastik gitu misalnya ketika mereka berbelanja gitu. terus kemudian pakai ini tumbler salah satunya, ya meskipun sebenarnya tidak menyelesaikan paling tidak itu tidak menyelesaikan masalah secara 100% misalnya pakai tumbler gitu, tapi sebenarnya itu paling tidak itu mengurangi dampak penggunaan plastik secara Iya. berlebihan itu. Sadarnya lebih ke sana gitu Iya. ya Mas. Lebih itu. Nah, mungkin ini terakhir nih sebelum kita tutup podcast ini Mas Abi. Saya mau tanya ini, sebenarnya kan di dunia sekarang sudah membahas perihal SDGs ya, mungkin yang dengan 17 poin itu salah satunya kan membahas krisis iklim tuh. Bagaimana sih sebenarnya peran seluruh negara yang memang di poin SDGs itu ada tuh pembangunan berkelanjutan, kalau kita sebutkan itu dia ada poin krisis iklim. Sampai sekarang tuh kalau dari pandangannya Mas Abi, apakah itu sudah mulai digalakkan atau sudah mulai dikampanyekan oleh pemerintah dunia khususnya yang bergabung di dalam satu kelembagaan, atau hanya menjadi sekedar isu-isu aja gitu? Kalau yang aku lihat ya soal SDGs itu sebenarnya aku nggak ngikutin ya soal SDGs itu. Cuman kalau bisa dilihat dari berbagai negara begitu, sifatnya masih seperti programatik gitu. Oh, masih program. Iya, kalau bisa dilihat ya, karena memang bahkan negara-negara yang mereka itu maju gitu misal itu pada akhirnya ya ada juga yang masih pakai energi kotor gitu. Energi kotor, meskipun mereka katanya sudah melakukan transisi energi ya. Tapi sebenarnya juga energi kotor itu masih dipakai. Jadi kadang juga gini, mereka pakai energi bersih, tapi dalam bisnis mereka itu tetap energi kotor. Iya, tetap energi kotor. Di misal perusahaan-perusahaan dari negara maju gitu, biasanya kan ngambilin kayak misal tambang gitu ya. Iya. Mereka akan mengambil tambang dari negara-negara berkembang seperti Indonesia gitu. Jadi kayak sebenarnya paradoks saja gitu. Utamanya hubungan ekonomi lagi tuh ya Mas. Iya, mereka jadi ibarat itu kayak mereka hanya menutupi kedoknya. Iya. Kedok bahwa ini loh kita sudah melakukan kita udah peduli nih dengan terhadap lingkungan. Tapi paradoksnya adalah mereka dalam bisnis itu masih tetap aja memakai bisnis yang sifatnya itu energi kotor. Salah satu contohnya kayak gitu. Jadi ya itulah agak sulit juga mendeskripsikannya gitu ya Mas. Mungkin itu Mas Abi sedikit dari ini tadi. Panjang obrolan kita, nanti takutnya teman-teman teman-teman MD nih terlalu lama melihat kita ngobrol gitu ya. Cukup sekian dari kami dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Sampai jumpa. Oke, dadah. Sampai jumpa di lain kesempatan.